Selamat pagi, Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 3 akan menampilkan hasil presentasi kami mengenai transistor sebagai saklar. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami yang terdiri dari Bang Felix Tito, yang kedua Rido Maulana Nasution, ketiga Andi Ali Akbar, keempat Unidor Rolas Manurung, kelima Tommy Putrahulu, keenam Andreas Pandia. Selanjutnya materi akan dibacakan oleh teman kami Tommy. Pada Tommy dipersilahkan. Baik, saya akan membacakan hasil diskusi kami. Latar belakang. Saat mendengar kata saklar pasti tidak asing lagi di telinga kita semua. Seperti yang kita ketahui, saklar adalah suatu komponen yang memiliki dua keadaan, yaitu on dan off. Pada kondisi off, arus tidak bisa mengalir karena terputus aliran arusnya. Sedangkan pada kondisi on, tentunya tidak ada hambatan yang menghalangi sehingga arus dapat mengalir dengan bebas. Saklar sendiri memiliki arti benipa, media penghubung dan pemutus aliran listrik. Dalam kehidupan sehari-hari, misalnya, Anda bisa menemukan saklar pada penggunaan lampu di rumah. Begitu juga dengan kinerja atau prinsip kerja dari transistor. Dari hal tersebut, dapat dikatakan bahwa transistor berfungsi sebagai saklar. Adapun tujuan dari praktikum ini adalah merencanakan sebuah transistor yang dapat digunakan sebagai saklar. Kedua, mengetahui fungsi transistor sebagai saklar elektronik yang memberikan suatu beban. Dasar teori, daerah jenuh transistor. Daerah kerja transistor saat jenuh adalah keadaan di mana transistor mengalirkan arus secara maksimum dan kolektor ke emitor, sehingga transistor tersebut seolah-olah short pada hubungan kolektor ke emitor. Pada daerah ini, transistor dikatakan penghantar maksimum. Kedua, daerah aktif transistor. Pada daerah kerja ini, biasanya transistor digunakan sebagai penguat sinyal. Transistor dikatakan bekerja pada daerah aktif karena transistor selalu mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Walaupun tidak dalam proses penguatan sinyal, hal ini ditunjukkan untuk menghasilkan sinyal keluaran yang tidak cacat. Daerah aktif terletak antara daerah jenuh atau saturasi dengan daerah mati atau cut off. Ketiga, daerah mati transistor. Daerah cut off merupakan daerah kerja transistor, di mana keadaan transistor menyumbat pada hubungan kolektor ke emitor. Daerah cut off sering dinamakan sebagai daerah mati, karena pada daerah kerja ini, transistor tidak dapat mengalirkan arus dari kolektor ke emitor. Pada daerah cut off, transistor dapat dianalogikan sebagai saklar terbuka pada hubungan kolektor ke emitor. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahan dari praktikum ini adalah resistor 2 buah, hambatan 100 ohm, hambatan 2 1K, kedua transistor bipolar 1 buah, 3 baterai multi-cell 6 volt 1 buah, relay switch 1 buah, LED yellow 1 buah. Prosedur praktikum ini menggunakan Proteus untuk membuat rangkaian transistor sebagai saklar. Apabila saat dijalankan lampu berhasil menyala, maka rangkaian yang dibuat di Proteus berhasil. Sekian dari hasil diskusi kami, aku kembalikan sama moderator. Terima kasih kepada teman kami Tommy. Selanjutnya kami akan menampilkan video kinerja transistor sebagai saklar yang telah dirangkai dalam software Proteus. Selamat pagi, Bu dosen. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat rangkaian transistor sebagai saklar menggunakan software Proteus. Buka software Proteus, new project, ya. Next. Kemudian kita ambil bloknya dulu. Yang pertama itu ada resistor.
resistor, oke. Kemudian kita mengambil transistor yang bipolar. Kemudian kita mengambil relay switch and relay switch. Kemudian kita ambil baterai yang multisel. Oke. Kemudian kita mengambil lampu LED yang yellow. Ini 8 bahan yang akan kita gunakan. Lalu kita bagian di generator kita ambil yang DC. Dan ubah jadi miliampere. Sebelumnya kita akan mengganti tegangan R2 menjadi 1K. R1-nya 100 ohm. 100 ohm. Tegangan ininya tetap 9. Ganti menjadi 6 volt. Saat diberi tegangan input 0,
maka saat dijalankan tegangan R1 juga akan 0, tegangan IB juga akan 0, tegangan lampunya 0, tegangan R2-nya 0, dan tegangan IC-nya 0. Kemudian kita buat tegangan inputnya menjadi 1. Saat dijalankan maka tegangan R1-nya menjadi 0,16, kemudian IB-nya 1,58, tegangan lampunya 2,2, tegangan R2-nya 3,69, tegangan IB-nya 3,66. Selanjutnya kita akan mencoba, stop dulu. Selanjutnya kita akan mengganti tegangan ini menjadi 2. Saat dijalankan tegangan R1 menjadi 0,7, tegangan IB-nya 6,97, tegangan lampunya 2,2, tegangan R2-nya 3,67, tegangan IB-nya 3,6, tegangan IC-nya 3,67 juga. Selanjutnya kita ganti menjadi 3. Jalankan. Tegangan R1-nya menjadi 1,24 minus 1,24, kemudian IB-nya menjadi 12,4, tegangan lampunya 2,2, tegangan R2-nya 3,67, tegangan IC-nya menjadi 3,67. Stop. Kita ganti lagi menjadi 4. Tegangan R1-nya menjadi 1,79, tegangan IB-nya 17,9, tegangan lampunya tetap 2,2, tegangan R2 juga tetap 3,67, tegangan IC-nya juga 3,67. Stop. Terakhir kita coba 5, diberi tegangan input 5 ya. Oke, saat dijalankan maka tegangan R1-nya menjadi 2,35. IB-nya 23,5, lampunya tetap sama, R2-nya juga sama, IC-nya juga sama. Dapat disimpulkan bahwa saat diberi tegangan 1 sampai 5, lampu tetap redup. Jika kita mencoba mengganti tegangan baterainya menjadi 9 volt, oke, kita jalankan. Di sini kita lihat bahwa lampu lebih terang ketika diberi arus tegangan baterai yang lebih besar. Berikut tadi merupakan cara pembuatan transistor sebagai saklar menggunakan software Proteus. Terima kasih. Selanjutnya, kembali dibacakan oleh teman kami Tommy kesimpulan dari hasil kelompok kami. Kesimpulan. 1. Transistor berfungsi sebagai saklar off, yaitu pada saat daerah cut off, dan transistor berfungsi sebagai saklar on, yaitu pada saat area jenuh atau saturasi. Kedua, daerah saturasi transistor dapat dihasilkan dengan mengaliri arus, sedangkan daerah cut off dihasilkan ketika menghentikan aliran arus. Sekian dari hasil kelompok kami. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dan terima kasih.